Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Apa kabar anak-anak ustazah kelas 10 A dan B? Alhamdulillah. Baru 15, 17, 16, 17, 18. Mana kakak-kakak? Siap memulai pelajaran prakarya hari ini? Siap dong. Siap, Masya Allah. Eh, Ya. sambil menunggu kita ulang sedikit ya nak ya. Nah, kita masih di bab 2, masih di bab eh, wirausaha teknologi grafika ya. Nah, eh wirausaha produk grafika. Apa Kak contoh produk grafika? Siapa yang bisa ngasih tahu Ustazah? Nana Ustazah? Jenisnya Zah. Contoh-contoh produk grafika. Zahra, apa yang anti tahu? Banyak loh Kak, kita tidak terlepas dari yang namanya produk grafika. Apa contohnya yang ada di sekitar kita aja? Hai, Macet-macet ya. macet-macet. Ayo, Fatimah Matul Karim, nanti bisa sebutkan contoh-contoh produk grafika? Bisa tapi lupa nama apa tuh, kayak bungkusan gitu terus tuh dibuat grafika gitu dicetak gitu Mm-mm. kemasan gitu Uang kertas terus termasuk kemasan produk. itu kan pasti ada brand produknya. Iya, nah betul ya. Brand produk itu dicetak menggunakan teknik grafika gitu. Iya, berarti kemasan ya. Kemasan juga salah satu contoh produk grafika. Uang termasuk produk grafika nggak? Iya maksudnya Masuk. Apalagi yang lain? buku, Buku, koran, koran, majalah. Apa bisa ada sablon? sablon. Iya, sablon tuh bukan produk Kak, itu teknik ya, tekniknya. Itu teknik cetak. Cetak apa itu? Cetak cetak dalam ya, cetak saring ya, cetak saring ya, itu sablon. Nah, sablon itu banyak Kak, dia berupa spanduk. Itu juga dengan teknik sablon pembuatannya gitu kan. Terus satu lagi gambar-gambar di baju kaos itu misalnya ada tulisan gitu kan, misalnya tulisannya beras tagi gitu, Medan atau apa, itu juga dibuat dengan teknik sablon. Nah, berarti anak-anak ustazah paham ya contoh-contoh dari produk grafika yang ada di sekitar kita ya. Iya Zah. Nah, baik, kalau gitu kita mulai materi kita hari ini. Nah, kalau kemarin kita sudah mempelajari macam-macam jenis cetak ya, dari cetak tinggi, cetak dalam, cetak saring. Ada cetak datar, apa lagi, ada cetak
digital, ya kan? Nah, kalau untuk hari ini kita akan mempelajari perancangan dan produksi produk grafika. Nah, di dalam perancangan dan produksi produk anak-anak ustazah, kita ada tahap-tahapnya ya. Dari tahap mengidentifikasi masalah sampai ke mencari solusi, terus rasionalisasi, ya, itu tahap-tahapnya. Nah, jadi anak-anak ustazah, di dalam proses perancangan produk kita harus mengawali dengan melihat kebutuhan pasar ya, atau istilahnya mengidentifikasi masalah. Nah, kira-kira sesuai kebutuhan pasar produk apa yang bisa kita ciptakan. Nah, kalau di sini kita mempelajari tentang produk grafika, nah hal-hal apa yang bisa kita manfaatkan untuk membuat produk grafika, masalah-masalah apa gitu yang bisa kita buat, yang kita bisa manfaatkan untuk membuat produk grafika ya anak-anak ustazah. Contohnya seperti masalah kemasan makanan ya kan. Misalnya ada suatu produk, misalnya keripik ya, keripik singkong. Nah, misal keripik singkong ini dia rasanya enak ya, rasanya enak, cuman dibungkus dengan plastik putih biasa, ya kan? Nah, sementara sekarang orang butuh kemasan itu sudah menjelaskan tentang makanan kita. Apa yang dijelaskannya di situ? Misalnya dijelaskannya adalah komposisi makanannya. Itu keripik singkong apa saja komposisinya? Merahnya merah cabai atau merah apa gitu ya kan? Terus masa tahannya, expirednya, itu kan dijelaskan oleh kemasan ya kakak-kakak. Nah, ini merupakan suatu masalah yang bisa kita manfaatkan untuk membuat sebuah produk grafika. Nah, itu namanya identifikasi masalah ya anak-anak ustazah. Nah, itulah dia identifikasi masalah, yaitu bertujuan untuk menemukan solusi dari sebuah permasalahan, dalam hal ini produk grafika ya. Jadi ingat, produk grafika itu dia bertujuan untuk memberikan informasi ya, informasi dan juga menampilkan keindahan. Nah, jadi orang dengan adanya produk grafika atau teknik grafika di suatu kemasan, nah kemasan tadi selain dia memberi informasi, dia juga menarik gitu, dibuat semenarik mungkin gitu, ya kan? Nah, itulah dia tadi tujuannya produk grafika ini. Nah, contoh-contoh masalah ya anak-anak ustazah dengan solusi produk grafika. Nah, yang pertama contohnya ada produk pangan khas daerah ya yang dihasilkan oleh sebuah industri kecil menengah. Nah, produk tersebut hanya dikemas oleh plastik bening ya dan tidak memiliki label. Ya, jadi cuma dikemas biasa ya dengan plastik putih atau bening gitu. Nah, si pembeli tidak mengetahui produk itu apakah isinya ya kan? Kalau tidak dilihat dengan dekat gitu, orang tidak tahu ini produk apa gitu. Apa rasanya, terus bagaimana cara mengkonsumsinya, terus kapan batas tanggal pemakaiannya, ya kan? Nah, berarti ini peluang anak-anak ustazah. Peluangnya apa? Bahwa produk pangan khas daerah tersebut membutuhkan sebuah produk grafika ya, berupa kemasan atau label yang dapat memberikan informasi sekaligus daya tarik bagi konsumennya. Nah, itu salah satu contoh masalahnya. Paham ya? Paham gak? Gak ada yang jawab satupun. Yang dua ini pun tak jawab, tak perlu menghidupkan speaker pun dia tak jawab juga. Paham kakak? Perwakilan dah ada di sini. Oke, ustazah anggap paham kalau nggak jawab. Nah, yang kedua contoh permasalahannya adalah nih, pada suatu kegiatan olahraga nih ya anak-anak ustazah,
Nah, seragam tim sepak bola atau cabang olahraga lainnya biasanya membutuhkan nomor punggung ya. Nah, pertandingan olahraga juga membutuhkan papan nilai yang berisi angka-angka. Nah, angka pada nomor punggung maupun angka pada papan nilai merupakan produk grafika ya. Nah, itu juga contohnya. Nah, contoh yang berikutnya ya, jadi tidak hanya di kemasan ya anak-anak ustazah, produk grafika tadi ternyata nomor-nomor punggung di baju olahraga, papan-papan papan nilai yang berisi angka-angka. Kalau anti lihat orang bertanding itu entah pertandingan tinju gitu atau apalagi pertandingan yang ada papan-papan nilainya ya. Ustazah jarang nonton olahraga ya kak ya, jadi agak kurang ini ya. Nah, badminton, nah Ustazah Rizka dia sering nonton kayaknya. Nah, itu juga, nah itu merupakan contoh produk grafika. Ya. Nah, contoh lain anak-anak Ustazah, kata-kata yang indah seperti puisi atau kata-kata bijak yang berisi motivasi. Nah, yang biasanya ya dibuat terus dipajang di dinding ya, atau sebagai kartu ucapan atau menjadi sebuah buku. Nah, itu juga merupakan produk grafika. Ya, jadi bukan hanya kemasan atau nomor-nomor di bidang olahraga. Nah, ternyata hiasan dinding yang berupa kata-kata gitu kan, kartu ucapan selamat, tas selamat hari raya, tas selamat apa yang biasa kalau sekarang orang udah main WA ya kak ya. Kalau dulu di zaman ustazah, kalau kita berteman gitu kan, punya teman di luar kota nih, kirim kartu, nah ya kan, itu senang kali tuh kak. Nah, entah dia kartu selamat ulang tahun, entah ya siapa yang mengucapkan ulang tahun walaupun tak boleh ya sebenarnya, atau kartu selamat hari raya dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan contoh produk grafika. Nah, satu lagi, poster ya anak-anak ustazah. Nah, jika ada suatu pertunjukan biasanya orang akan membuat iklan dengan poster. Ya. Nah, si poster tadi juga merupakan contoh produk grafika. Nah, kenapa? Nah, produk grafika tadi kan memberikan informasi ya kak, intinya ya informasi. Nah, di poster itu kan ada informasinya. Pertunjukan itu kapan diadakan, siapa saja pemainnya, di mana itu dilaksanakan, itu kan ada semua di poster. Nah, itu contoh lain dari produk grafika. Oke. Nah, ini juga contoh produk grafika. Anti misalnya punya baju kaos yang bertulis-tulis kata-kata bermakna ya, atau misalnya anti pergi rekreasi ke suatu daerah, misalnya anti pergi ke Malaysia misalnya kan. Terus ada baju di sini tulisannya I love Malaysia tahapa gitu ya kan. Nah, itu juga merupakan produk grafika. Ya, anak-anak ustazah. Nah, ini contoh poster ya. Ini contoh poster. Oke. Selanjutnya, di dalam perancangan produk grafika, setelah kita mengidentifikasi masalah, ya, kita sudah dapat lah ya permasalahannya. Sekarang kita masuk ke tahap mencari solusi dengan curah pendapat, ya, atau brainstorming. Nah, ini ustazah sudah menyampaikan juga di bab-bab sebelumnya brainstorming itu ya anak-anak ustazah. Jadi ini mencari ide ya sebagai solusi dari masalah tersebut. Ya, masalah kita kan sudah dapat tadi nih di waktu identifikasi masalah. Nah, sekarang kita mencari solusi. Caranya yaitu melalui curah pendapat atau brainstorming. Nah, ini dilakukan dalam keadaan berkelompok. Nah, ustazah selalu menjelaskan dan sudah menjelaskan kepada anak ustazah pada proses brainstorming ini, setiap anggota kelompok membebaskan diri ya untuk memberikan ide-ide tanpa takut salah. Ya. Jadi mau ide kita benar, mau ide kita salah, itu tidak masalah gitu. Jadi kita boleh mengeluarkan pendapat apapun. Nah, di dalam kegiatan brainstorming ini anak-anak ustazah, ide-ide yang kita dapat tadi itu kita curahkan dalam bentuk sketsa. Ya.
Itu dia di dalam kegiatan mencari solusi dengan curah pendapat atau brainstorming. Nah, ini ada contoh-contoh ya hasil dari brainstorming ya anak-anak ustazah. Ini contoh sketsanya. Jadi sketsanya itu masih oret-oretan gitu ya kan, masih pensil atau pulpen gitu. Jadi belum diwarnai ya. Ini contohnya, dia mau membuat poster tentang lindungi bumi ya, go green segala macam gitu ya kak ya, mengajak orang kembali menghijaukan bumi ya. Nah ini contoh kedua ya, contoh sketsa ide yang didapat dari brainstorming. Nah setelah tahap mencari solusi dengan curah pendapat tadi, kita masuk ke yang ketiga, yaitu di sini rasionalisasi, yaitu proses mengevaluasi ide-ide yang muncul dengan pertimbangan teknis ya, diantaranya material yang akan kita pakai, bahan apa yang akan kita gunakan, teknik apa yang akan kita gunakan untuk produksi. Nah, bagaimana ukuran atau proporsi produk yang akan kita buat yang sesuai dengan kebutuhan pasar, dan pertanyaan-pertanyaan lain yang memastikan bahwa rancangan yang dibuat dapat berfungsi baik dan dapat diproduksi. Nah, itu tahap-tahapnya ya, kakak-kakak ya. Sampai di sini paham? Paham sudah. Ada yang nggak paham? Coba tanya dulu. Kalau yang nggak paham, coba tanya sekarang. Tanya sekarang. Yang lebih simpelnya tentang contoh identifikasi masalah itu kayak mana, Za? Belum ngerti kali, Za. Lebih simpelnya, Iya, Za. di bagian mananya kakak belum mengerti? Identifikasi masalah, Za. Bagian identifikasi masalahnya. Nah, contohnya gini ya kak ya, mengidentifikasi, kita cari dulu sebuah masalah ya. Masalah kita di sini kan tentang produk grafika ya. Contoh kita, masalah kita tentang produk grafika. Nah, kita cari sekeliling kita yang berhubungan dengan produk grafika. Nah, kita dapatkan contohnya tadi adalah keripik singkong tadi. Nah, ada seseorang memproduksi keripik singkong. Nah, namun di sini Zahra, dia kemasannya masih berupa plastik. Nah, ya kan? Masih berupa plastik. Sebenarnya kan, Kak, kalau kita berwirausaha ini ya, kita kan ingin yang pertama produk kita laku, ya kan? Produk kita laku. Itulah yang paling utama yang kita inginkan. Nah, kalau keripik singkong dibungkus dengan plastik biasa itu kan umum ya. Umum. Nah, dengan harga yang standar gitu. Nah, kita dapat masalah ini. Dapatlah kita permasalahannya apa? Tentang kemasan keripik singkong tadi. Nah, kita keripik singkong tadi, kita bisa di situ menerapkan produk grafika. Nah, sekarang kita ingat, Zahra, apa itu produk grafika? Apa tujuannya produk grafika itu? Mengutamakan keindahan dan ada informasi di dalam kemasan itu, Za. Ya, tujuannya adalah menyampaikan informasi dan menampilkan keindahannya, ya kan? Nah, berarti kan yang akan kita sampaikan di situ adalah di kemasan keripik singkong tadi, misalnya komposisi dari keripik singkong apa saja gitu kan. Oh, terbuat dari singkong gitu ya kan. Terus ada pakai minyak gitu kan. Terus pakai cabai atau apa gitu kan. Di kemasan kan kalau kita beli sesuatu, di kemasan ada keterangan seperti itu kan. Nah, ya kan Zahra? Nah, sekarang
identifikasi masalah itu merupakan peluang. Kenapa Ustazah bilang itu peluang? Nah, kita bisa membuat kemasan untuk keripik singkong ini dengan apa? Kita menampilkan informasinya di situ, tentang komposisinya, masa berlakunya, gitu ya kan. Terus kita buatlah semenarik mungkin kemasan keripik singkong tadi. Nah, orang tahu, oh ini keripik terbuat dari singkong, gitu ya kan. Menjelaskan si produk keripik singkong ini, orang dengan melihat kemasannya, oh iya, oh ini terbuat dari singkong, oh iya ini asli singkongnya, ini dari cabai asli misalnya, sudah dijelaskan oleh si kemasannya, ya kan. Nah, itu namanya mengidentifikasi masalah. Jadi kita dapat masalahnya, harus kita cari solusinya gitu. Sampai di situ paham? Paham. Yang lain paham? Yang lain mana ini? Orangnya tak nampak. Coba hidupkan kameranya, Kak. Nanti udah tidur-tidur semua. Coba hidupkan kameranya dulu. Yo, halo si Pemunira, Nisa Adelia, Nazwa Zalila, siapa lagi? Kalia Rosida. Ayo yang lain hidupkan kameranya dulu. Kau saja bilang di sini tak ada ikhwan kakak-kakak, jadi aman. Ya usah malu-malu ya kan, usah malu-malu. Buka kameranya dulu. Karena gini loh Kak, katanya dia ikut Zoom ya kan, tak hidup kameranya. Begitu Ustazah panggil-panggil, udah habis suara Ustazah, orangnya tak jawab. Entah dia di situ, entah dia tidur, entahlah, wallahu alam. Nah ini kan. Nah, kakak-kakak yang lain paham materi kita tentang identifikasi masalah, mencari solusi dengan curah pendapat sampai dengan rasionalisasi. Paham ya tahap itu ya? Ya Allah paham. Baik, kita lanjut kalau insya Allah paham. Nah, saya tanya dulu. Dari contoh-contoh tadi, ya kan tadi cuma Ustazah tanya contoh produk grafika. Coba contoh lain, Aisyah Zahra, apa contoh lain produk grafika yang ada di sekitar anti? Kenapa anti sembunyi-sembunyi? Nah, jadi apa contoh lain yang ada di sekitar Zahra sekarang? Contoh produk grafika yang ada di sekitar Zahra. Kalau anti, apa yang ada grup produk grafika sekitar anti sekarang? Apa susah? Buku. Kalau anti Farah, apa yang ada di dalam kelas ini contoh produk grafika sekarang? Apa itu namanya? Apa itu namanya? Itu. Itu. Apa namanya itu? Coba bilang, apa contoh produk grafika yang ada di sekitar anti semua? Coba persiapkan setiap orang jawaban. Apa Kak? Farah Hilwa. Apa namanya itu? Aqua. Merek Aqua. Oke, betul. Anti Fadilah Nur apa tadi? Buku. Buku kan sudah kita bahas. Coba selain dari buku yang ada di dalam ruang kantor ini, apa contoh produk grafika? Kardus apa itu Kak? Bilangkanlah, kan kardus banyak. Kardus apa namanya? Kardus sidu. Mana sih si Aisyah Zahra tadi? Mana jawaban nanti? Ustazah tunggu loh, pura-pura lupa lah dia. Ayo, apa jawabannya? Aduh, Aisyah Zahra, ada puas Ustazah nengok senyum anti ini. Bagi jawaban aja lah, ya. Nisa Adelia. Apakah contoh produk grafika yang ada sekitar anti sekarang? Al-Quran, Ustazah. Al-Quran. Sifa Munira.
Oh, kakak-kakak, ustazah tidak bilang kalau Al-Quran itu produk grafika ya, tapi dia dicetak dengan teknik grafika ya. Jangan garis bawahi ya, tidak mau salah paham. Sifa Manuira, apa contoh produk grafika yang ada sekitar Antina? Senyum, mana anak awak ini? Salah Zah. Majalah, betul. Dea Kalika, Komik Zah. komik. Ayu Dewi, apa tuh Anissa Nurul? Apa Zah? Suara apa itu? Ayu Dewi. Tak ada orangnya. Coba hidupkan kamera anti. Yang manalah anak ustazah yang cantik molek ini? Si Ayu Dewi. Masya Allah cantik molek memang. Papa Zula. Sofia Azahro. Nggak bukalah kamera, ustazah tanya. Apa contoh produk grafika yang ada di sekitar Sofia Azahro sekarang? Sablonan di baju gitu kan. Ya. Oke. Anggi Sofia. Oh, ini ada pernah. Anggi Sofia, anti ada 28, 29, 30. Lumayan satu kelas. Anggi Sofia, anti ada di tempat. Askania, Zah, apa contoh produk grafika yang ada di sekitar anti, nak? kalender Zah. Kalender. Banyak kan? Motia Kaisha. Mutia Kaisha. Nah, kalau di sekitar anti apa contoh produk grafika yang ada? Stiker. Nah, betul ya. Nah, itu adalah contoh-contoh produk grafika. Jadi ya, intinya ya anak-anak ustazah, kita di dalam kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari yang namanya produk grafika. Nah, misalnya ustazah suruh buat produk grafika, sudah paham ya? Sudah misalnya cari gitu kan, cari gambarnya gitu ya kan, ustazah suruh foto, paham ya? Berarti tahu ya produk grafika ya. Nah, kalaupun disuruh membuat produk grafika sederhana, anak-anak ustazah bisa kira-kira? Yang sederhana, tidak usah harus memakai teknik sablon yang harus memakai screen gitu, atau pakai mesin offset, tidak usah, yang sederhana-sederhana aja. Bisa kira-kira? Kalau print boleh Zah. Print itu kan digital. Ya, boleh. Boleh, anti berarti membuat desainnya kan, Fatima Amul Karim? Iya. Oke. Nah, insyaallah nanti di ujian praktek kita akan membuat produk sederhana dari produk grafika, ya. Sederhana aja, tidak usah yang muluk-muluk, tidak usah yang rumit-rumit, yang sederhana-sederhana aja. Nah, oke. Dari tadi ustazah tadi tak ada yang mau nanya, berarti kita cukupkan hari ini sampai di sini ya. Ustazah anggap semua anak ustazah paham, ya. Baik. Kalau begitu, semoga materi hari ini membawa kebaikan untuk kita semua, anak-anak ustazah. Barakallahu fikum. Mari kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Kenapa tak mencatat anakku? Hah? Perlu kita mencatat itu kalau belajar.